I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil review tanaman kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelin Karina Pinem dengan NIM 2408020048. Nama saya Sashi Kirina Novisa dengan NIM 2408020022. Saya Teresa Septiani GM dengan NIM 2408020052. Saya Chani Padilla dengan NIM 2408020014. Saya Yumna Afifah dengan NIM 2408020010. Saya Gia Padilla Pinem dengan NIM 2408020050. Tanaman yang pertama itu yang akan kita identifikasi yaitu daun mint dengan nama latin Mentha spicata L. Nah, nama lokal dari tanaman ini itu bisa kita sebut dengan kebun mint atau pupigina. Nah, tanaman ini itu dia bisa kita temukan di daerah rawa ataupun anak sungai yang mana tanahnya itu pasir ataupun tanah liat. Dan juga dia tuh lebih suka di tempat lembab dengan kisaran pH 6 sampai 7,5. Sini saya akan menjelaskan morfologi dari daun mint. Nah, di mana yang pertama itu ada akarnya itu tunggang berwarna putih, kemudian pada batangnya itu berbentuk persegi berwarna ungu, hijau, dan dia itu berambut. Nah, di mana pada daun dia itu berbentuk tunggal, elips atau lonjong. Nah, pada bunga itu memiliki paku ramping yang masing-masing itu memiliki berwarna merah muda dan putih. Daun mint ini memiliki banyak manfaat serta khasiatnya, yaitu yang pertama dapat mengatasi masalah saluran pernapasan, kemudian dapat mengatasi saluran pencernaan, dapat memudarkan rasa sakit kepala, dapat mengatasi flu dan pilek, wasir, serta dapat mengatasi masalah pencernaan. Kemudian, daun mint ini juga dapat memudarkan mata panda. Daun mint ini dimanfaatkan sebagai untuk dibuat ramuan menjadi ramuan pelega sakit perut. Di mana caranya dengan merebus 10 gram daun mint selama 15 menit, kemudian diaduk lalu disaring, didinginkan, kemudian ditambahkan 5 gram gula merah, kemudian diaduk dan langsung dapat dikonsumsi. Kemudian untuk mengatasi untuk memudarkan mata panda, daun mint juga dapat digunakan, di mana dengan cara dihaluskan daun mint sampai terbentuk menjadi pasta, kemudian tempel di bawah mata kita dan itu dapat mengurangi kehitaman pada bawah mata. Jadi perbanyakan daun mint itu secara stek batang dan bijinya itu jarang diperoleh karena sulit untuk berbunga. Nah, waktu tanam yang tepat itu di bulan Desember sampai Januari. Juga memiliki kandungan bahan kimia seperti beta-karoten, beta-sitosterol, mentol, eugenol, minyak esensial, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adapun klasifikasi senyawa dari Mentha spicata L ini ataupun daun mint. Yang pertama terpenoid, khususnya subkelas dari monoterpen. Contohnya seperti carvon, limonen, dan juga cineol yang merupakan komponen utama dari minyak esensial daun mint. Monoterpen ini tersusun dari 2 unit isoprena dengan rumus dasar C10. Nah, yang kedua adalah flavonoid, subkelasnya flavonol. Senyawa ini berperan sebagai antioksidan dan memberi warna yang khas pada jaringan tanaman. Lalu, bagaimana struktur dasar senyawa daun mint ini? Yang pertama, terpenoid. Semua terpenoid tersusun dari unit dasar yang disebut dengan isoprena. Pada monoterpen seperti carvon yang ada di daun mint, 2 unit isoprena akan bergabung membentuk senyawa atom karbon C10. Inilah yang menciptakan aroma segar dan kuat saat kita mencium daun mint ini. Lalu, yang kedua ada flavonoid. Senyawa ini memiliki kerangka karbon C6, C3, dan C6. Artinya terdiri dari 2 cincin benzena yang dihubungkan oleh 3 rantai karbon. Kemudian kerangka ini membentuk berbagai subkelas flavonoid seperti flavonol, flavon, dan antosianin. Jadi tergantung dari gugus fungsi yang menempel padanya.
Nah, berdasarkan berbagai literatur ilmiah, berikut adalah senyawa-senyawa yang spesifik telah berhasil diidentifikasi dalam senyawa spermin. Dari golongan monoterpen ada senyawa karbon. Ini merupakan komponen terbesar minyak esensial spermin, mencapai 50-80% komposisinya. Selain itu ada limonen, kemudian sineol, dan juga beta-pinen. Lalu kita lanjut ke aktivitas biologis dari literatur. Jadi kita kaitkan kandungan kimia tadi dengan aktivitas biologisnya, alias apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita menggunakan daun mint. Karbon dan monoterpen lainnya terbukti memiliki aktivitas antiposmodik, yaitu merelaksasi alat polos di saluran pencernaan. Inilah mengapa ramuan mint secara tradisional dapat efektif untuk mengatasi kram di perut dan juga perut kembung. Ini bukan sekedar kepercayaan umum, tetapi ada mekanisme kimia yang terjadi di dalamnya. Selain itu, senyawa-senyawa fenolik seperti eugenol dan juga flavonoid menunjukkan aktivitas antibakteri dan juga antioksidan yang kuat. Aktivitas antioksidan ini relevan dengan penggunaan mint untuk kesehatan mata, termasuk untuk membantu meredakan lingkaran mata yang hitam ataupun disebut dengan mata panda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyebaran daun mint. Nah, daun mint itu ditemukan di benua Asia dan juga Eropa, seperti negara Himalaya, Cina, ataupun Timur Tengah. Namun, di benua seperti Afrika Barat, Amerika Utara, ataupun Amerika Selatan, justru daun ini digunakan sebagai tanaman hias. Nah, daun mint ini memiliki aroma yang menyegarkan dan juga rasa yang kuat, sehingga dia cocok sebagai campuran dalam salad. Nah, daun mint ini juga menghasilkan minyak esensial yang digunakan sebagai penyedap dan juga perasa seperti pada minuman, pada pasta gigi, dan juga permen. Nah, identifikasi tanaman kedua itu adalah bunga angsa atau dengan nama lokalnya itu bunga pipa dan dengan nama ilmiah itu adalah Aristolochia litoralis parodi. Nah, Aristolochia litoralis ini dia lebih suka tumbuh di tanah yang berpasir dengan kisaran pH-nya itu asam netral yaitu 5,5 sampai 7 dengan curah hujan 1000 sampai 2500 mm per tahun dan dengan posisi sinar matahari penuh atau sebagian serta kita bisa temukan dia pada ketinggian 10 sampai 1150 mdpl. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri morfologi dari daun angsa. Yang pertama itu pada daunnya. Daunnya itu berbentuk halus, kemudian dia tidak berbulu dan dia itu berbentuk seperti hati. Nah, seperti ini. Kemudian pada batangnya itu dia ramping, dan dia itu berkayu. Kemudian pada bunga atau buahnya itu, pada bunga itu dalam bentuk pipa berwarna merah tua atau ungu. Kemudian buah kapsulnya itu berbentuk silinder seperti ini. Nah, kemudian untuk jenis aroma dari daun angsa ini tidak ada. Kemudian, bunga angsa ini memiliki banyak manfaat serta khasiat. Yang pertama, dapat mengobati bekas gigitan ular, kemudian dapat mengobati keracunan akibat kalajengking, kemudian mengurangi rasa sakit, kemudian mengatasi infeksi saat melahirkan. Kemudian, bunga angsa juga memiliki banyak aktivitas seperti aktivitas antibakteri, anti diare, anti tumor, dan anti bisa ular. Lalu, bunga angsa ini dapat dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional untuk mengobati bekas gigitan ular, yaitu dengan cara menyiapkan akar daun bunga angsa yang segar, kemudian cuci hingga bersih, lalu dihaluskan hingga membentuk pasta dan ditempelkan pada bagian yang telah digigit ular. Baik, perbanyakan dari bunga angsa sendiri itu adalah dengan cara biji dan juga stek batang, yang mana si bunga angsa ini memiliki kandungan alkaloid dan juga terpenoid. Nah, kenapa dia memiliki kandungan alkaloid? Karena dia memiliki struktur yang kompleks dengan atom N, dan juga dia kenapa kaya akan terpenoid, yaitu karena dia memiliki bau tajam yang khas. Tanaman ini juga dia memiliki kandungan bahan kimia seperti alkaloid, ada lignan, neolignan, kemudian monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, kemudian ada porifirin dan juga isofinol. Lalu kita masuk ke struktur dasar senyawanya. Yang pertama ada alkaloid.
khususnya subkelas dari isoquinolin. Alkaloid isoquinolin ini mempunyai kerangka dasar berupa 2 cincin aromatik yang menyatu, 1 cincin benzena dan juga piridin. Struktur inilah yang membuat alkaloid sangat aktif secara biologis karena mudah berinteraksi dengan reseptor dalam tubuh kita. Nikotin dan morfin merupakan contoh yang terkenal dari kelompok besar alkaloid. Meski berbeda subkelas, tetapi keduanya menggambarkan betapa kuatnya efek biologis dalam golongan ini. Lalu ada terpenoid. Sama seperti daun mint, semua terpenoid tersusun dari unit isoprena C5. Yang membedakan adalah jumlah unitnya, di mana monoterpenoid sama dengan 2 unit ataupun C10 dan sesquiterpenoid adalah 3 unit ataupun sama dengan C15. Lalu diterpenoid sama dengan 4 unit yaitu C20. Berdasarkan literatur ilmiah, ada juga senyawa spesifik yang telah berhasil diisolasi oleh Aristolochia littoralis. Contohnya dari golongan alkaloid merupakan aristolactam, yang merupakan senyawa laktan khas genus Aristolochia, dan juga ada berbagai turunan dari isoquinolin yang dapat berperan sebagai antimikroba dan juga antitumor. Dari golongan terpenoid, sesquiterpenoid memberikan kontribusi pada aktivitas antiinflamasi di tanaman ini. Dari golongan lignan dan neolignan, senyawa fenolik kompleks yang terbukti memiliki aktivitas antioksidan. Kemudian paling khas dari genus ini merupakan asam aristolik, senyawa nitrophenantrena yang unik. Senyawa ini memiliki aktivitas antitumor yang kuat, namun juga bersifat toksik pada dosis yang berlebih, sehingga menjadikannya subjek penelitian farmakologi yang sangat intensif secara global. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyebaran bunga angsa. Nah, bunga angsa ini ataupun tanaman ini didapat dari negara Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Kolombia, dan juga Ekuador. Nah, tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias yang memiliki bentuk bunga yang besar dan juga warnanya yang menarik. Memiliki warna keunguan dan juga di tengah-tengahnya memiliki bintik-bintik. Nah, ekstrak dari bunga ini digunakan juga sebagai obat herbal karena diyakini sebagai obat penyembuhan dalam pengobatan. Lalu kita masuk ke aktivitas biologis. Aktivitas pertama yang paling menonjol ialah antimikroba. Senyawa alkaloid dan juga lignan dalam bunga angsa ini terbukti menghambat pertumbuhan berbagai materi. Ini yang menjelaskan mengapa secara tradisional tanaman ini digunakan untuk mengatasi infeksi pada luka gigitan, termasuk luka gigitan ular yang rentan terhadap infeksi bakteri. Nah, yang kedua ada antitumor. Asam ini terbukti memiliki efek sitotoksik, yaitu kemampuan membunuh sel-sel kanker. Ini telah teruji dalam studi in vitro, di mana tanaman genus Aristolochia ini merupakan tanaman pengobatan tradisional beberapa budaya untuk kondisi berkaitan dengan pertumbuhan sel abnormal. Lalu yang ketiga adalah antipretik dan juga antidiare. Ini berkaitan dengan efek antiinflamasi dari senyawa terpenoid dan juga lignan yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah analisis perbandingan dari tanaman spermin dan juga bunga angsa. Perbandingan pertama yang paling mencolok antara spermin dan bunga angsa adalah pada golongan metabolit sekunder dominannya. Spermin didominasi oleh terpenoid, khususnya subkelas monoterpen. Senyawa seperti carfon dan limonen adalah molekul kecil yang mudah menguap. Inilah yang menciptakan aroma khas mint yang kita rasakan. Fungsi utama terpenoid pada mint adalah sebagai pertahanan dari herbivora dan atraktan serangga penyerbuk melalui aroma. Efek biologisnya pada tubuh manusia bersifat ringan hingga sedang, menenangkan otot, menyegarkan saluran nafas, dan juga mendukung pencernaan. Bunga angsa sebaliknya didominasi oleh alkaloid, terutama isoquinolin dan aristolactam. Alkaloid adalah senyawa yang mengandung nitrogen, lebih berat secara molekuler, tidak mudah menguap, dan umumnya memiliki efek fisiologis yang jauh lebih kuat pada organisme lain. Di alam, alkaloid berfungsi sebagai pertahanan kimiawi yang aktif, membuat tanaman terasa pahit atau bahkan toksik bagi pemangsa. Kesimpulan sederhana yang bisa kita tarik, spermin berbicara melalui aroma yang dihasilkan terpenoidnya, sementara bunga angsa berbicara melalui efek kimiawi kuat dari alkaloidnya. Hubungan morfologi versus kandungan kimia.
Pertama, soal aroma. Spearmint memiliki aroma yang sangat tajam dan menyegarkan. Ini adalah tanda langsung kehadiran terpenoid volatil, khususnya monoterpen seperti carvon. Senyawa ini diproduksi di dalam trikoma atau rambut-rambut halus pada permukaan daun dan mudah menguap ke udara. Jadi, saat kita mencium daun mint, kita sebenarnya sedang mendeteksi monoterpennya secara langsung. Kedua, soal warna. Bunga angsa memiliki bunga berwarna ungu merah tua yang sangat mencolok. Warna ungu dan merah pada tanaman umumnya merupakan indikasi kehadiran pigmen flavonoid, khususnya antosianin. Pigmen ini tidak hanya memberi warna, tetapi juga berfungsi sebagai antioksidan dan pelindung tanaman dari radiasi UV. Ketiga, soal tekstur daun. Saat daun bunga angsa dihancurkan, ia mengeluarkan bau tidak sedap. Ini adalah tanda adanya senyawa pertahanan aktif seperti alkaloid atau senyawa fenolik yang terlepas pada sel daun rusak. Ini berbeda dengan mint yang justru melepaskan aroma menyenangkan dari terpenoidnya saat disentuh. Sekian hasil review tanaman dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan selamat sore dan terima kasih. Bye-bye.